di Payakumbuh, di tempat keluarga ayah saya itu, saya selalu mengingat kalau kami di sana punya sawah, punya ladang cengkeh, ladang karet, kopi. Pernah satu hari ketika saya masih kecil pulang ke rumahnya ayah di kampung itu, rumah itu tidak bisa ada lagi tempat tidur dan kursi semua dikasih ke tepi gitu. Jadi kami tidur di atas tumpukan cengkeh yang hampir 1,5 meter di atas lantai, terus di atasnya baru ditutup sama tikar dan di atasnya ada kasur. Nah, bau atau wangi cengkeh itu sampai sekarang menjadi pengalaman bagi saya. Oh, sangat indah sekali waktu di kampung itu. Pemandangannya, cara hidupnya, bagaimana petani pagi-pagi bangun pergi ke sawah, siang hari ada ibu-ibu yang mengantarkan makanan ke sawah, makan di tepi sawah. Kemudian sore setelah pulang, saya masih mengingat genta sapi kalau sore itu pulang berbunyi. Ada tempat pemandian, terus ada yang pulang dari sawah, bunyi genta sapi, neng nong, neng nong, neng nong. Oh, ternyata hari sudah sore. Terus bagaimana berkumpul di tengah malam setelah maghrib itu di masjid atau di surau. Dan itu berbicara mengenai tadi di sawah apa kejadiannya, kapan kita panen dan apa sih semua gitu kan. Tapi terlepas dari itu semua, saya sangat belajar dari ayah saya bahwa kita sebenarnya hidup dari taman ke taman. Kenapa saya katakan hidup dari taman ke taman? Dan orang-orang atau manusia sangat menjaga sebuah taman itu. Bagaimana kita pemeluk atau sangat yakin sekali bahwa sorga itu, tempat Nabi Adam itu adalah yang penuh dengan buah-buahan. Dan ada namanya buah-buahan larangan seperti buah kuldi, jangan dimakan ini. Sebenarnya kalau kita memikirkan itu adalah bagaimana menjaga ekosistem di sorga itu. Ada buah yang tidak boleh dimakan. Kalau dimakan ini loh gitu. Ada ketika Adam memakan buah, dia dilemparkan ke dalam dunia. Toh di dunia ini yang kita semua perbuat, kita perbuat baik, berbuat amal soleh, belajar, berdagang, semuanya yang kita tunggu nanti, yang kita tuju juga adalah sebuah taman yang dalam meluk agama Islam dikatakan sorga dengan jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, adalah sebuah sorga yang mengalir air di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya. Nah, semua perbuatan hidup di dunia ini kalau kita tidak bisa menjaga, kita tidak akan masuk ke dalam taman itu. Saya rasa beberapa pemeluk agama dan kepercayaan lain itu juga berpikir bagaimana menggambarkan nirwana. Nirwana itu sebuah taman, sebuah yang semua kesenangan ada di sana, buah-buahan penuh, hidup dengan damai. Nah, dalam keyakinan saya, bagaimana kita bisa meyakini sebuah sorga yang jauh kalau kita tidak melakukan sorga yang dekat. Dan sorga yang dekat itu bagaimana menjaga lingkungan, menjaga tata tanam di dalam bumi kita. Dan juga misalnya dalam ibadah orang Islam ya, bagaimana haji itu berkumpul di Arafah, dan syaratnya adalah ada salah satu dari syarat haji itu tidak boleh memetik pohon atau menebang pohon di saat hari Arafah itu. Dalam sebuah pertemuan orang yang ramai sekali, yang tidak boleh itu jangan petik pohon, jangan bunuh binatang. Artinya pada hari itu kamu itu sebenarnya diajarkan, dituntut untuk bisa melindungi alam. Terus bagaimana kita dari kecil, apakah kita sudah diajar untuk melindungi alam? Sudah. Waktu kecil kita selalu dinyanyikan ini, misalnya lihat kebunku penuh dengan bunga. Ini Kak Tami pasti tahu lagunya. Aku nggak bisa bernyanyi Kak Tami, sorry. Kemudian juga bagaimana kita senangnya menyanyikan kemarin paman datang, pamanku dari desa
Nah, ketika kecil sudah diajarkan bahwasanya sebuah desa itu memberikan kedamaian. Nah, tadi mungkin waktu Mas Eka bercerita tentang penulis-penulis, saya ingat saya sangat mengagumi juga itu beliau, bagaimana Bapak Bang ya, kami memanggilnya Bang Kori Rayun Rampan, bagaimana beliau banyak sekali dari tulisannya, cerpennya, ini Bang Kori almarhum dari Kalimantan ya, bercerita tentang lingkungan Kalimantan, tentang hutannya, tentang bagaimana menjaganya, tentang mantra-mantranya, tentang hutan larangan. Itu memberikan kesadaran dalam hidup bahwa hidup itu adalah menjaga. Dan itu diajarkan dari kecil. Dan bagaimana tertuang dalam sastra, misalnya dalam sastra bertutur, bagaimana mensyukuri orang-orang desa, mensyukuri setiap kali panen, ada pesta panen. Atau mungkin kita ingat peristiwa Habil dan Kabil, bagaimana penyerahannya itu adalah buah-buahan, ada tanaman ternak. Kalau hal-hal begini kita melihat hanya sambil lalu, hanya menjadi sebuah cerita, padahal itu sastra yang, atau Mas Eka tadi, sebuah kepercayaan bagaimana menjaga lingkungan. Terus bagaimana hubungannya dengan para sastrawan dan anak-anak yang kita didik untuk menulis. Setiap kali ada pelatihan penulisan untuk adik-adik di SD, SMP, saya selalu mengatakan begini, apa yang paling dekat yang bisa kalian lihat dalam keseharian? Mereka sering menulis tentang ibuku, ayahku. Nah, coba kalian buka jendela, kalian lihat apa di sana. Kalau kalian yang tinggal di desa, mungkin ada sawah. Dan itu banyak sekali dari tulisan adik-adik kita kan, yang bercerita, oh sawah, ladang, mengenai ternaknya. Dan juga bagaimana kita waktu kecil, kalau disuruh menggambar, itu yang selalu yang kita gambar adalah 2 gunung, sawah-sawah, rumah, dan matahari. Sebenarnya dari kecil kita sudah diajarkan oleh lingkungan, ini loh yang ada dan yang perlu dijaga. Kalau kata Mi, nanti saya takut nih kemana-mana ceritanya. Apakah suara saya bisa didengar? Dengan baik, dengan sangat baik, Kakak. Baik. Nah, saya dalam tulisan saya banyak menulis pengalaman-pengalaman saya bersama ayah saya di kampung. Bagaimana waktu ayah, saya melihat anggrek hutan gitu kan. Ayah, saya suka nih anggrek. Terus ayah bilang, ayah sudah berusaha memanjatnya, tapi tidak sampai, tidak artinya terlalu tinggi anggrek itu di pohon karet itu. Ayah bilang, udah kamu tidur, dalam mimpi kamu akan ketemu anggrek itu. Terus bagaimana ayah saya berbicara, yang kita perlukan di dalam hidup ini adalah menanam bibit. Bagaimana juga kalau misalnya, dan membibit dan mentarakan, apa namanya istilahnya, bukan menstarakan, bagaimana membibit, menumbuh, dan memberi kadarnya. Contohnya seperti kita bertanam bunga dahlia kan, ada umbinya. Kita tidak bisa menjadikan umbi dahlia itu langsung berbunga dengan memberinya air setiap hari atau setiap saat. Itu umbinya akan hancur dan busuk. Tetapi ada waktunya. Waktunya misalnya hari ini kita siram, besok tidak. Begitu juga ayah saya bilang itu, karena alam sudah mengajarkan kepada kita di mana musim kemarau, di mana musim penghujan, di mana orang bertanam, dan di mana orang panen.